Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul dan bertemu walaupun dari rumah masing-masing. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Amin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Latifah Eni Rosdalianti. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 2. Saya di sini berperan sebagai moderator. Pada malam hari ini, kelompok 2 akan mempresentasikan tentang konsep belajar dan prinsip-prinsip belajar. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman dari kelompok 2 yang akan presentasi pada malam hari ini. Yang pertama ada Mustika Ramadhani, yang kedua ada Nur Amalia Madila, yang ketiga ada Usna Rabiatul, yang keempat ada Amelia Rahma, yang kelima ada Rizky Yuliana Putri, yang keenam ada Aprilia Anjani, dan yang terakhir ada saya sendiri. Sebelumnya, apa sih yang akan kita bahas di dalam pembahasan kita pada malam hari ini tentang konsep belajar dan prinsip-prinsip belajar? Di dalamnya ada pengertian belajar, terus ada konsep belajar anak usia dini, ada prinsip-prinsip belajar, dan ada prinsip-prinsip pembelajaran pada pendidikan anak usia dini itu seperti apa. Baiklah, tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kepada pemateri yang pertama, Rizky Yuliana Putri, saya persilahkan. Pengertian belajar. Belajar adalah proses perubahan perilaku berdasarkan pengalaman dan latihan. Belajar anak dipengaruhi kematangan. Guru harus memahami bagaimana kematangan anak dapat dicapai dan apa yang perlu dilakukan untuk memfasilitasi kematangan tersebut. Belajar anak dipengaruhi oleh lingkungan. Tidak hanya lingkungan fisik, tetapi juga lingkungan belajar. Anak belajar melalui kombinasi lingkungan fisik, sosial, dan refleksi. Dengan pengalaman tersebut, anak memperoleh pengetahuannya. Anak belajar dengan gaya yang berbeda. Ada yang tipe visual, tipe auditif, dan tipe kinestetik. Adapun anak belajar melalui bermain. Melalui bermain, anak dapat memahami, menciptakan manipulasi simbol-simbol, dan mentransformasi objek-objek tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aprilia Anjani. Konsep belajar anak usia dini. Menurut pandangan behaviorisme, belajar adalah suatu proses perubahan perilaku yang dapat diamati atau observable dan dapat diukur atau measurable. Pendekatan kognitif berpendapat bahwa belajar adalah sebagai perubahan perkembangan. Menurut pandangan konstruktivisme, anak adalah pembangun aktif pengetahuannya sendiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh... Baik, saya akan lanjutkan. Dari saudari Aprilia Anjani. Anak membangun pengetahuannya ketika mereka bermain. De Vries 2000, aliran ini banyak mewarnai tentang konsep belajar anak dan menekankan pentingnya keterlibatan anak dalam dalam proses belajar. Belajar menyenangkan bagi anak, alami melalui bermain dan memberi kesempatan pada anak untuk dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Usna. Baik, prinsip-prinsip pembelajaran pada PAUD. 1. Belajar sambil bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain. 2. Berorientasi pada kebutuhan anak. 3. Stimulasi terpadu. 4. Berorientasi pada perkembangan anak. 5. Lingkungan kondusif. 6. Menggunakan pendekatan tematik. 7. Pembelajaran aktif, kreatif, estetik, dan menyenangkan. Ini dibacakan Nur Madila. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai prinsip-prinsip belajar. Di sini dijelaskan menurut Jaja Jajuri pada tahun 1997, prinsip belajar anak merupakan ketentuan hukum yang harus dijadikan pegangan di dalam pelaksanaan kegiatan belajar. Sebagai suatu hukum, prinsip belajar akan sangat menentukan proses dan hasil belajar. Beliau juga mengemukakan bahwa belajar anak berbeda dengan belajar orang dewasa, karena anak belajar setiap saat. Prinsip-prinsip belajar anak akan memberikan implikasi terhadap tugas guru. Berikut ini, di bawah ini adalah prinsip belajar, yaitu yang pertama,
anak adalah pembelajar aktif. Seperti yang kita ketahui, anak itu sangat aktif ya, dia bisa belajar dengan kita sebagai orang dewasa yang berada di dekatnya itu dengan bertanya atau dengan apa yang dia lihat pasti akan dia tanyakan. Kemudian yang kedua, belajar anak dipengaruhi oleh kematangan. Seperti aspek perkembangan pada anak itu, tahap belajar anak juga disesuaikan dengan pengelompokan umur anak. Jadi misalkan anak pada umur 1 tahun itu mungkin baru mengenal beberapa suku kata, terus kemudian ketika dia sudah berumur 3 atau 4 tahun dia sudah bisa merangkai satu kalimat, bahkan sudah mulai cerewet ya kalau bisa kita bilang begitu. Kemudian selanjutnya adalah belajar anak dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi seperti yang teman-teman ketahui juga, kalau misalkan anak itu tumbuh di lingkungan yang baik, maka itu juga akan membentuk kepribadian anak tersebut, tergantung lingkungannya itu seperti apa. Dan itu juga akan berdampak pada masa depan anak tersebut. Kemudian yang keempat, anak belajar melalui kombinasi pengalaman fisik dan interaksi sosial. Anak itu belajar melalui apa yang dia alami, apa yang terjadi pada dirinya, apa yang dia temukan terhadap orang-orang di sekitarnya, pasti itu akan menumbuhkan rasa penasaran di dalam dirinya. Kemudian anak belajar dengan gaya yang berbeda. Seperti tipe-tipe belajar ada 3 kan, ada audio, visual, kemudian audio visual. Jadi anak-anak belajar melalui itu ya, tahap-tahap itu. Kemudian yang terakhir, apa nih? Coba tolong dibacakan yang terakhir. Anak belajar melalui main. Oke, selanjutnya saya akan membacakan tentang prinsip-prinsip pembelajaran pada PAUD. Yang pertama, 1. Bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain. Kedua, berorientasi pada kebutuhan anak. Ketiga, stimulasi terpadu. Keempat, berorientasi pada perkembangan anak. Kelima, lingkungan kondusif. Keenam, menggunakan pendekatan tematik. Dan yang terakhir, ketujuh, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, pakem. Setelah itu, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan pada malam hari ini. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa prinsip-prinsip belajar itu ada beberapa. Yang pertama ada anak adalah pembelajar aktif, yang kedua belajar anak dipengaruhi oleh kematangan, belajar anak dipengaruhi oleh lingkungan. Anak itu belajar melalui kombinasi pengalaman fisik dan interaksi sosial. Terus ada juga anak belajar dengan gaya yang berbeda. Setiap anak berbeda, jadi pasti gaya belajar mereka juga ikut berbeda. Terus yang terakhir ada anak belajar melalui bermain. Apalagi anak-anak itu sangat suka sekali bermain. Terus yang selanjutnya juga ada prinsip-prinsip pada pendidikan anak usia dini. Bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain. Terus ada berorientasi pada kebutuhan anak. Ada stimulasi terpadu. Berorientasi pada perkembangan anak, lingkungan kondusif, menggunakan pendekatan tematik, dan yang terakhir ada pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.